Kembali lagi di BBO TV. Kali ini saya akan mereview Land Cruiser VX80 kita yang sebenarnya sudah dapat beberapa waktu tapi belum sempat mereview. Malah mereview mobil-mobil teman-teman. Nah, jadi kembali cerita dulu sebelum kita spill beberapa bagian dari Land Cruiser ini. Yang pertama, sebenarnya awalnya itu saya tidak terlalu melirik ya Land Cruiser, karena ya bapak-bapak mungkin tahu lah harganya yang sangat gelap dan sangat tinggi ya untuk sebuah mobil Toyota ya, karena waktu itu saya tidak berpikiran sama sekali untuk membeli Land Cruiser. Sampai akhirnya Miki terutama ya dan teman-teman menyarankan untuk mencoba Land Cruiser. Saat itu saya mencoba di unit VXR ya, dan ya sebatas mencoba sebentar, melihat sebentar, dan tidak timbul gejolak-gejolak cintanya. Nah, jadi singkat kata, tidak ada sama sekali pikiran untuk membeli Land Cruiser ya. Walaupun sebenarnya pernah meriset atau mencari referensi-referensi tentang di YouTube misalkan ya, tentang Land Cruiser itu seperti apa, tipe-tipenya apa aja, dan mengapa orang membeli Land Cruiser dan sebagainya. Tapi tidak terbesit ya, waktu itu belum terbesit untuk memiliki unit Land Cruiser. Nah, sampai di titik ketika unit kita BMW merah E46 laku ya, dan ada motor yang laku Vespa ya saat itu. Nah, ini mulai berpikiran untuk mencari mobil yang bisa digunakan untuk harian ya. Nah, di situ terbesit kita akan membeli Innova ya, Innova Reborn, khususnya di tahun kita cari itu di tahun 2018 ke atas ya, 18, 19, 20 lah, yang tipe G Matic gitu ceritanya gitu. Karena untuk harian, karena ada mobil yang tidak bisa untuk harian ya, dan kita butuh untuk harian yang reliable, maka akhirnya saya pribadi ini mungkin waktu yang tepat untuk beli Innova. Selain bodinya juga besar, enak untuk keluarga, dan juga diesel ya, mudahlah perawatannya, dan Toyota. Sekalian saya pikir untuk bisa keluar kota lebih sering lagi ya, Jogja, Semarang lebih sering lagi, bisa menggunakan Innova. Nah, waktu itu cari, dan kebanyakan memang yang oke lah ya, yang maksudnya yang seger itu di harga 400-an ya, 400 juta yang tipe G. Nah, ketika itu sudah lihat di beberapa marketplace, beberapa unit di Solo ya, di Jogja, kok mulai kepikiran ya, dengan uang segitu mendapatkan mobil yang memang sangat reliable, sangat enak dipakai, sangat nyaman dipakai untuk keluarga, untuk jarak jauh dan sebagainya. Pokoknya the best lah Innova. Kita juga masih punya Innova Gen 1 lagi ya, generasi 1 yang masih culun ya, 2007, yang memang sehari-hari kita pakai. Nah, berpikiran bahwa aduh, kayaknya karena mungkin ini ya karakter saya ya, yang yang lebih suka unik gitu ya, lebih suka hal unik, lebih suka sesuatu yang aneh gitu ya, yang tidak umum gitu. Akhirnya mencoba untuk mencari pandangan selain Innova, yang mana kata kuncinya adalah satu harus diesel, dua tinggi ya, yang ketiga muat
banyak karena jaga-jaga, karena anak itu kalau di bangku kedua kadang bosen bisa ke bangku ketiga gitu ya. Kalau di Innova ya sangat enak lah, bangku dua ketiganya sangat nyaman lah ya. Terus juga perawatannya mudah. Nah, muncul waktu itu pilihan antara Innova dan pengganti Innova. Kalau misalkan tidak Innova apa gitu kan. Muncul ke Pajero lagi dan Fortuner lagi, dan sempat mau ke Fortuner 2018 juga ya. Nah, setelah itu Miki ya, Euro Boys Syndicate melontarkan ide ini. Wah, coba deh Pak, cobain uangnya untuk membeli Innova itu nambah sedikit untuk beli Land Cruiser. Nah, dari situ mulai tuh, ya udah coba-coba kita ngobrol-ngobrol sore gitu. Coba cari harga berapa. Nah, harga berapa? Wah, oke ya, berarti kira-kira nambah budget sedikit, dapatlah Land Cruiser. Nah, dari situ ternyata muncul di beranda saya, di marketplace saya, unit tersebut. Nah, dan langsung saya jatuh cinta pada pandangan pertama. Unit ini akhirnya menjadi jodoh. Nah, jadi itu perjalanan pencarian pencarian kebutuhan untuk memenuhi mobilitas sehari-hari, bisa reliable untuk dipakai sehari-hari dan juga keluar kota. Nah, dari marketplace ini yang kita pilih memang VX80 ya. VX80 yang manual. Karena bagi saya pribadi nih, ini preferensi ya. Sebenarnya semua tipe Land Cruiser itu bagus sesuai dengan preferensi masing-masing ya, kebutuhan masing-masing. Tadinya saya berpikir harus VXR. VX80 yang VXR. Artinya yang sudah matic. Karena saya pikir kalau matic ya lebih mudah lah, di kota-kota lebih gampang lah gitu kan, karena matic lah ya. Nah, tapi dari situ ada VXR yang ya cukup tinggi juga harganya. Bandingannya kalau nggak VXR yang matic ya, itu ada VX 100. Nah, dari situ, dari dua itu beberapa temen ya, misalkan Mas Dani Hafiz gitu, selalu menyarankan untuk yang VX80 aja, karena satu, teknologinya juga masih jadul ya, masih konvensional, dan yang manual aja karena untuk maticnya kemungkinan sudah berumur. Tapi sebenarnya kalau berumur pun diganti juga, karena Toyota mungkin lebih mudah juga. Tapi ini pilihan ya, kembali lagi ke pilihan ya. Artinya dengan pertimbangan-pertimbangan matic yang sudah berumur harus mengganti, kedepannya mungkin juga perlu perawatan. Bagi saya pribadi akhirnya memutuskan untuk yang manual aja. Toh kalau misalkan untuk harian manual juga tidak terlalu sulit, tidak sesulit unit yang lain ya, misalkan G-Class dan sebagainya. Bagi saya pribadi ya, kalau bagi teman-teman mungkin namanya preferensi ya. Nah, akhirnya ya udah, kita cari unit yang paling direkomendasikan ya, di VX80 dan yang manual ya, dengan pertimbangan berbagai macam tadi. Akhirnya ya sudah kita tetapkan untuk yang manual saja, yaitu VX80 unit ini gitu. Beberapa poin yang menjadi menjadi sesuatu nilai bagi saya pribadi ya untuk di unit VX80 ini. Yang pertama adalah warna ya. Nah, di sini warnanya adalah warna hitam. Warna hitam ini sesuai surat warna hitam STNK dan BPKB. Warna hitam ini termasuk yang kalau saya lihat di jalanan itu cukup jarang ya. Nggak tahu ini langka atau enggak, saya nggak tahu ya. Tapi yang pribadi saya lihat di jalanan itu paling banyak, yang pertama adalah
champagne ya, yang kayak gold itu ya. Terus yang kedua biasanya hijau, orang nyebutnya hijau botol gitu ya. Nah terus yang warna-warna yang hitam, merah sama biru itu yang nggak tahu, itu jarang sekali. Kalau di VXR yang hitam ada. Nah itu yang poin pertama yang saya langsung ada getaran, itu adalah warna hitamnya. Itu yang pertama. Nah kemudian yang kedua itu di marketplace itu, di iklannya marketplace itu, ya dia menuliskan ada X, unitnya ini ya, X Pas Pampres. Wah, itu yang saya suka. Dan memang saya cek ya, ini tahunnya tahun 97 ya, 97. Konon katanya warna hitam itu memang keluar di tahun tertentu. Ada yang bilang tahun 97, sorry, bukan 87, 97 atau 98. Nah, ini memang di 97. Dan saya cek di di surat-suratnya ya, di BPKB itu memang tertulis itu. Ya. Dokumennya memang menyebutkan itu Pas Pampres. Alamat BPKB dan STNK-nya pun juga sana. Jadi poin itu yang membuat, waduh, ini kesempatan yang langka karena tidak selalu ada unit seperti ini. Nah itu poin kedua yang sangat menjadi pertimbangan saya untuk tidak langsung jatuh cinta lah. Nah poin yang ketiga ini kalau kita lihat banyak sekali di iklan-iklan marketplace itu yang ternyata interiornya itu sudah di retrim, sudah diganti cover jok. Nah ini kalau kita lihat ini ya, mulai dari joknya ya, joknya boleh maju. Nah joknya ini jok Bluetooth bawaan ya. Nah kalau di detailnya coba lebih dekat mas. Nah kayak seperti ini. Nah ini utuh ya, 2 jok depan, 2 jok belakang, di tengah ya. Nah, ini masih ada netnya juga kan. Ini ada netnya kayak gini ya. Terus yang belakang juga, yang paling belakang juga. Nah jadi sampai ke door trimnya ya, door trimnya ya. Ini bludrunya itu bludru bawaan. Ini kalau di YouTube bisa baunya bisa kerasa. Nah ini bau Toyotanya, bludrunya itu kelihatan ya. Kelihatan bau, kecium ya. Dan ini karpet dasarnya nih, lihat mas, karpet dasarnya. Nah karpet dasarnya juga boleh lihat. Nah ya kan, karpet dasarnya pun juga masih bawaan nih, walaupun agak kotor ya, karena memang belum kita benerin, yang belum kita detailing. Nah ini poin yang menurutku poin juga, maksudnya value juga ini, karena banyak yang sudah ganti retrim lah, mungkin ada yang bolong-bolong gitu ya. Ini masih termasuk utuh untuk interiornya. Ini yang jadi poin jatuh cintanya kita di situ. Terus poin lain adalah VXR ini ya, baik itu VX ini, baik itu unit ini atau unit yang lain, karena Toyota otomatis biaya perawatannya pun juga sangat hemat. Kemarin saya ganti oli mesin total pakai PPT atau PTT ya, PPT itu, terus ganti filter oli dan sebagainya, pokoknya satu paket menyegarkan sebelum saya ke luar kota itu habisnya 2 jutaan ya cukup oke lah untuk ukuran mobil segede ini. Jadi part-partnya pun juga terbilang masih mudah karena Toyota, everywhere. Itu jadi pertimbangan secara umum VX ya. Terus berikutnya poinnya adalah mengenai ketangguhan ya. Ketangguhan ini sudah saya pakai kemarin Solo ke Pare, kemudian berikutnya Solo ke Bandung ya, Solo ke Pare dan Solo ke Bandung, itu sangat reliable ya. Jadi AC-nya dingin, walaupun ini kalau kita lihat
saya ganti pakai kaca film yang 20 ya, 20% biar kesan klasiknya itu dapat. Artinya tidak terlalu gelap gitu ya, tapi tetap AC-nya di suhu yang panas, masih tercover, AC-nya sangat dingin itu. Reliable bagi keluarga. Jadi ketika kita keluar kota jarak jauh, ini bisa kita bikin gini. Nah, bisa kita bikin ini ya, bangkunya dua-duanya, terus saya kasih kasur matras gitu. Jadi anak-anak di belakang itu bisa tiduran enak banget ya. Kebetulan kita ada 3 anak ya. Jadi keluar kota reliable banget ya. Dengan ground clearance yang tinggi, cukup hemat ya. Kemarin kita tes ke Solo, Bandung, PP ya. Itu ya dapat konsumsi bahan bakarnya 1:8 ya. Untuk bodi sebongsor ini ya, 1:8 untuk bodi sebongsor ini. Nah, itu yang jadi apa ya? Bisa menggantikan peran Innova ya dengan keluasan ini ya. Dan ketika duduk di bangku ketiga pun ya, ketika kita duduk di bangku ketiga, nah ini misalkan sini ya, nah duduk di bangku ketiga pun masih tergolong nyaman gitu, apalagi anak-anak ya. Jadi ini yang kita cari nih, di belakang ini harus nyaman gitu, dibanding dengan mobil yang lain menurut saya gitu. Jadi poin-poin tersebut tadi mengcover kebutuhan saya untuk daily sehari-hari ya, karena luar kota 1:8 kan termasuk irit ya, karena irit itu kita bisa pakai untuk daily ya. Nah, kita pakai sehari-hari, perawatannya juga mudah dan nyaman gitu. Kemarin sudah kita pakai waktu itu di Cianjur, terpaksa bukan terpaksa, dikerjain teman-teman nih di Cianjur, langsung main light off road ya, di jalan yang licin, berbatuan juga, tanah liat juga, dengan ban yang masih culun nih, dan masih culun AT lah ya, bukan MT ya. Nah itu sudah teruji di jalan yang naik ya, tiba-tiba naik itu. Dan waktu itu nggak sempet buka ini freelocknya ya, nggak sempet buka freelock untuk 4x4-nya ya. Ini 4x4 nggak sempet buka. Nah itu 4x4-nya kapan-kapan kita coba. Nggak sempet buka freelocknya, artinya terpaksa waktu terjun di lokasi itu pakai 4x2, dan tapi aman ya, sampai ke lokasi kopi di salah satu bukit di Cianjur dengan selamat. Turunnya pun jalannya licin juga, tidak slip, walaupun dengan ya masih sangat standar ya, unitnya masih sangat standar. Itu kira-kira teman-teman review singkat mengenai mengapa akhirnya kita memilih VX80 ini dibanding dengan yang lain. Terutama di poin yang paling saya suka adalah di X-Pas Pampres ya. Thank you buat bapak-bapak yang mau tanya-tanya seputar mobil atau apapun itu ya, bisa DM, kontak di Instagram kita. Sampai ketemu di review-review yang lain. Sampai jumpa di video. Makasih.